Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, ketemu lagi di channel Bunda Arta. Kita belajar bersama ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi yang akan disampaikan pada kali ini adalah Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Ini materi di kelas 10. Oke, kita akan bahas Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, di sini yang pertama kita memahami Al-Quran, Hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini yaitu artinya rujukan, landasan, dan dasar dalam memutuskan suatu perkara hukum. Ya. Nah, di dalam surat Al-Maidah dikatakan ayat 44 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Jadi di sini Allah berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan suatu perkara tidak berlandaskan pada Al-Quran, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi sudah jelas bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama, pedoman bagi umat Islam. Nah, telah banyak fenomena yang telah kita lihat dari perbedaan pertentangan maulid ya. Ada yang bilang itu bid'ah, atau ada yang bilang itu bukan bid'ah atau anjuran ya, karena mereka bilang di hadis itu nggak ada gitu kan. Nah, tapi selama itu bid'ah hasanah, tahu nggak, bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang baik, kenapa enggak? Ya, karena kita sebagai umat Islam tentu sudah jelas kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalaupun itu maulid bid'ah, maka apa yang ada dalam diri kalian itu juga bid'ah. Dan kan bid'ah itu artinya sesuatu yang tidak ada atau kegiatan yang tidak pernah dilakukan Rasul ya, tapi ada di zaman sekarang. Nah, seperti kayak maulid di zaman Rasul nggak ada, ya kan? Karena Rasul sendiri sudah ada di sana. Nah, ketika Rasul sudah tiada dan kita melakukan maulid untuk menunjukkan bahwa kita cinta atas kelahiran baginda besar Nabi Muhammad SAW. Padahal dulunya katanya nggak ada maulid, nggak ada tuh namanya tahlil, mereka bilang bid'ah. Tapi selama bid'ah itu baik, kenapa enggak? Mereka bilang itu ada nggak sih hukumnya? Sumber hukumnya dari mana? Nah, kalau misalnya mereka bilang itu bid'ah, jadi semua yang kita punya juga bid'ah. Kayak motor, itu kan nggak ada di zaman Rasul, tapi ada di zaman kita. Berarti itu juga bid'ah, nggak boleh dong. Kan seperti itu. Padahal di zaman dulu mereka pakai onta. Nggak mungkin kan kalau di zaman sekarang kita pakai onta. Mau sampai kapan kita nyampe ke Jakarta, sedangkan kita kerja misalnya daerahnya Jakarta dan kita tinggal di Bogor. Kalau pakai onta berapa lama yang kita akan tempuh perjalanan? Nah, sedangkan kendaraan di zaman Rasul itu tidak ada. Nah, itulah orang yang bilang bid'ah berarti dirinya juga bid'ah. Kenapa? Karena kan kamu juga nggak ada di zaman Rasul, kita nggak ada di zaman Rasul, ya kan? Nah, jangan menyimpulkan segala sesuatu itu bid'ah. Selama bid'ah itu baik, kenapa tidak?
ya, selama isinya kita memuji Allah, zikir-zikir kepada tasbih zikir kepada Allah, nggak ada salahnya. Bahkan di situ bernilai pahala. Nah, di sini kita akan bahas dulu. Nah, yang pertama, sumber hukum Islam itu jatuh ya. Pertama di Al-Qur'an. Ya. Nah, Al-Quran ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, artinya bacaan. Apa menurut istilahnya? Itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir. Mutawatir ini apa? Bertahap, yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dari surat An-Nas, sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat yang beriman. Nah, di sini dikatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber hukum yang utama. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Nah, di sini katakan sungguhnya Al-Qur'an ini petunjuk ya, petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin, dan mengabarkan, memberitakan kepada umat mukmin yang beriman, yaitu ketika mereka melakukan ya'maluna sholihat, melakukan kebaikan, mengerjakan amal soleh, maka apa balasannya? Lahum ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Jadi sudah jelas, kita kalau melakukan kebaikan, ya kayak tadi, selama kita melakukan maulid dengan hati yang ikhlas, di situ kita memuji nama Allah, bersolawat kepada Nabi, selama itu kita melakukan kebaikan, itu akan bernilai pahala yang sangat besar. Ya, begitu juga tahlilan kan ada yang bilang mereka katanya bid'ah, nggak boleh begitu. Nah, tahlilan itu isinya apa? Zikir, mendoakan si mayit, ya. Selama itu yang maluna sholihat, berbuat kebaikan, anallahu ajrun kabir, itu akan bernilai pahala. Kenapa enggak sih? Ikutin maulid ya katanya itu golongan Wahabi atau golongan apa? Karena mereka fanatik dengan maulid. Kenapa enggak? Padahal malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi, kenapa kita enggak? Padahal sumber nikmat yang paling sempurna, yang paling kita syukuri adalah nikmat apa? Atas kelahirannya Nabi. Kenapa enggak? Karena tanpa beliau kita tidak beriman, ya kan? Nah, di sini gimana kedudukannya Al-Quran? Kedudukan Al-Quran adalah sangat tinggi atau paling utama, atau merupakan sumber hukum yang pertama. Jadi dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini ada lanjutannya lagi ya. Dan lanjutannya lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Nah, ditarokatin dulu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum
tu'minuna billah. Jadi gini, di Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan siapa-siapa yang ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Ulil amri itu pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan maka ketika kalian menemukan suatu perkara, farudduhu ilallahi wa rasul, dan kamu tidak mengetahui gimana untuk menentukan suatu perkara tersebut, farudduhu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, kembalilah kepada Al-Quran. Di sini kembalilah kepada Al-Quran. Dan yang kedua kepada hadis. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu adalah orang-orang yang beriman, maka apa? Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis ketika kamu menemukan suatu perkara, yaitu tentukan hukumnya, yaitu dicari hukumnya di Al-Quran dan hadis. Jadi jelaslah di sini berarti Al-Quran adalah kitab yang paling utama dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dan hukum-hukum yang berada di dalam Al-Quran itu adalah sangat rinci dan jelas dan masih bersifat umum karena butuh pemahaman dan kajian yang lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu sumber hukum Islam, yaitu ada pada hadis. Sekarang kita akan membahas hadis. Ya, hadis atau sunnah, ya. Menurut bahasa artinya perkataan atau ucapan. Jadi menurut istilah, perkataan atau ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi semua yang terdapat, yang kita dengar, atau ketetapan, ucapan yang dilakukan Rasulullah itu adalah merupakan suatu hukum dari hadis. Ya. Semua itu tertuang di dalam hadis. Apa yang dilakukan Rasul, diperbuat dan diucapkan Rasul, semua tertuang di dalam hadis. Nah, di sini ada bagian hadis. Yang pertama ini sanad. Sanad ini sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai sekarang. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini dari orang ke orang, tapi dan sumbernya langsung dari Rasulullah. Dengar dari Rasulullah, ya, terus didengar lagi dari sahabat Rasul, ini didengar lagi sama orang yang mengeluarkan hadis. Jadi di sini sanad. Dari orang ke orang, tapi tetap bersambung dari perkataan Rasul. Nah, nih matan ini adalah materi atau isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi matan ini isi hadis tersebut yang dari Rasulullah. Rawi ini orang yang meriwayatkan suatu hadis. Jadi rawi ini ditulis atau yang dikeluarkan hadis itu oleh siapa? Ya, seperti yang kita tahu biasanya rawi ini ada hadis yang ahli hadis, ya, ada hadis riwayat Muslim, Bukhari, Ibnu Majah, Abu Dawud, hadis riwayat Ahmad, dan ada Baihaqi dan sebagainya, banyak ya. Jadi mereka itu beliau-beliau itu yang hafal ribuan, bahkan ada sampai ratusan hadis. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana contohnya nih? Ada contohnya. Ibu kasih tahu contohnya. Kita hapus dulu ya, sebentar. Nah, ini kita akan hapus dulu biar tahu bagaimana bagian-bagian hadis. Ya. Nah, saya sudah tahu ya maknanya. Nah, di sini Ibu akan kasih hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tulis dulu. Sebentar. An Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Sini ya, wa khalatiha. Ini hadis riwayat Rawahu Bukhari. Nah, oke. Nah, sini an Abi, rokatin dulu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala baina mar'ati wa khalatiha. Rawahu Bukhari. Jadi gini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah ya, pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah bersabda, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah bersabda bahwa dilarang ya seseorang yang menikahi saudara dari istrinya ya, dan atau seseorang yang menikahi saudara dari suaminya ya, jadi nggak boleh. Jadi di situ dilarang bahwa ada seorang yang menikahi saudara dari bapaknya misalnya, itu nggak boleh. Atau dia menikahi saudara dari istri dari perempuan dari saudara dari istrinya, ya, itu nggak boleh. Nah, jadi an Abi Hurairah ini berarti adalah sanad. Ini sanad ya. Terus, nah, la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha, ini adalah matan. Ini matan. Kalau yang ini adalah sanad. Paham ya? Dan Rawahu Bukhari, dan meriwayatkan hadis ini adalah rawi. Rawahu Bukhari. Jadi Bukhari ini yang meriwayatkan, yang menuliskan hadis riwayat, yang menuliskan hadis tersebut. Ya, berarti disebut perawi. Ya, nih, sini paham ya? Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kedudukan hadis? Kedudukan hadis di sini adalah ternyata adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Gimana ayatnya? Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa-apa artinya apa? Dan apa-apa yang datang yang disampaikan ketetapan Rasul, maka ambillah,
maka kerjakanlah, dan apa-apa yang dilarang Rasul maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi, dan apa yang diperintahkan Rasul ini maka kerjakanlah, ya. Ini Allah yang bersabda. Berarti di sini kedudukan hadis ini dipertegas lagi hukumnya, bahwa hadis ini merupakan sumber hukum yang terkuat setelah Al-Quran. Nah, sini akan dijelaskan lagi bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ya, jadi Al-Quran itu masih bersifat umum, menjelaskan ayat Al-Quran. Al-Quran itu kan masih banyak perlu referensi, ya. Jadi kayak ada suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran tapi di hadis ada. Nah, seperti itu. Nah, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Jadi hadis juga di Al-Quran ada, di hadis pun juga ada. Kayak ketika kamu melihat bulan, maka berpuasalah. Seperti itu, di Al-Quran pun juga ada. Ketika kamu sudah melihat tanda-tanda datangnya hilal, maka berpuasalah, seperti itu. Nah, berarti Al-Quran juga hadis ini juga mempertegas apa dalam Al-Quran, ya. Ya, ayat-ayat yang masih bersifat umum kan banyak. Kayak tentang sholat di Al-Quran ada, tapi di hadis pun juga ada, ya kan? Berarti masih bersifat umum. Nah, menerangkan maksud dan tujuan yang ada dalam Al-Quran. Jadi di hadis pun juga ada isi yang menjelaskan tentang apa maksud dari Al-Quran tersebut. Diperjelas lagi secara detail, ya. Diperdalam lagi isinya di hadis. Yang keempat, ini menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran sudah jelaskan tadi, di Al-Quran ada hukum yang tidak terdapat, ada suatu perkara yang tidak terdapat hukumnya, maka di hadis pun ada. Nah, kayak di Al-Quran itu kan tidak ada menjelaskan bolehnya kita memakan ikan-ikan laut. Jadi tidak ada yang menjelaskan di Al-Quran, tapi di hadis pun ada. Dan ada juga contohnya nih. Nah, di Al-Quran ini tidak ada menjelaskan dilarangnya menikah dengan seorang perempuan saudara dari istrinya, atau seorang perempuan saudara dari suaminya, seorang perempuan saudara dari ibunya, atau seorang perempuan saudara dari bapaknya. Itu tidak boleh menikah. Di Al-Quran tidak ada, tapi di hadis ada. Nah, ini hadisnya yang tadi sudah Ibu jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Dilarang kau menikahi perempuan yang satu saudara dengan istri atau ibunya, atau menikah perempuan dengan satu saudara dengan suami atau bapak, yang itu dilarang. Nah, di Al-Quran tidak ada, tapi di hadis pun ada. Nah, berarti di sini jelas menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, oke. Oke, baik, kita lanjut lagi, yaitu macam-macam hadis. Tadi bagian hadis, sekarang kita ke macam-macam hadis. Nah, hadis mutawatir, ya, yang pertama itu ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Jadi macam hadis ini ada 3 macam. Yang pertama mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, diantaranya dari kalangan sahabat sampai generasi sesudahnya, tidak bersepakat dusta. Jadi ini hadis mutawatir ini maksudnya hadis ini dikeluarkan, maksudnya disampaikan oleh banyak orang, ya. Tapi di sini mereka ini tidak bersepakat dusta. Berarti kalau banyak orang yang melakukan menjelaskan perkara tersebut, berarti benar adanya, ya kan? Tapi kalau misalnya hanya dari satu orang, nah kita belum jelas dari siapa nih infonya, beritanya. Apakah langsung dari Rasul,
atau bukan dia ngarang sendiri. Tapi kalau sudah banyak orang yang menyampaikan, para ulama atau para sahabat dari kalangan tabi'in sampai generasi sesudahnya banyak yang menyampaikan perkara tersebut, berarti itu benar. Hadis tersebut dari Rasulullah, ya, apa adanya. Nah, kayak misalnya contoh, ibu nyuruh anak murid suruh datang hari Minggu ada pelajaran agama, ya kan, kata si Nino misalnya, ada pelajaran Bu Ami hari Minggu pelajaran agama masuk jam 9. Nah, kata siapa Nino? Ini juga bingung kata siapa. Berarti kan belum jelas dari mana. Namun satu orang yang bilang. Tapi kalau misalnya Nino ngomong, nanti hari Jumat jam 9 ada pelajaran Bu Ami. Nah, bukan Nino aja yang ngomong. Kata teman-teman yang lain, ketua kelasnya, misalnya kata Randy, misalnya kata Alta, kata Siska, ya, kata anak-anak. Dan ada guru yang bilang, guru piket, nanti jam hari Jumat jam 9 ada pelajaran Bu Ami, pelajaran guru agama. Nah, berarti benar apa adanya, karena banyak yang tahu info tersebut, ya kan. Nah, karena itu infonya sudah langsung dari pusatnya, misalnya gitu ya. Berarti sudah jelas itu hadisnya benar. Kalau banyak yang mengeluarkan hadis tersebut, banyak perawi yang mengeluarkan hadis tersebut. Nah, yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur ini diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, ya, tapi tidak bersepakat dusta. Nah, ini tidak mencapai derajat mutawatir gimana? Ini karena mutawatir banyak yang menyampaikan, tapi kalau masyhur ini berarti 2 orang. Paling 2 orang atau 3 orang. 2 orang lah, umumnya 2 orang. Ya, tapi di dalam hadis tersebut tidak ada bersepakat dusta, dan hadisnya pun sanadnya sambung juga dari Rasul. Jelas, misalnya yang berkata tadi ketua sama wakil kelas. Nah, mungkin gurunya infoin ke ketua sama wakil, nanti jam 9 kumpulkan tugas pelajaran agama, ya, ketua dan wakilnya mengumumkan di kelas, berarti kan benar. Nah, 2 orang tersebut karena sudah ajudan atau perwakilan dari kelas, pemimpin dari kelas, dan seorang pusatnya, gurunya memberitahukan kepada ketua kelas dan wakil kelas untuk mengumpulkan tugas teman-temannya, ya, di kolektif oleh ketua kelas, nanti yang akan dikumpulkan oleh guru agama. Berarti kan sudah benar. Berarti biasanya 2 orang tersebut. Nah, ini di hadis masyhur ini yang biasa dipakai, yang biasa disebut dengan hadis masyhur, itu hadis terkenal, ya, yaitu salah satunya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim ini, beliau ini para imam yang disebut mengeluarkan hadis masyhur. Makanya beliau disebut mengeluarkan hadis masyhur karena beliau terkenal dengan penyampaian hadisnya, dengan mengeluarkan hadisnya, ya, karena beliau hafal ribuan hadis seperti itu. Dan mereka berdua ini, beliau-beliau ini dijuluki muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu yaitu hadis Bukhari dan Muslim, dan julukan Bukhari dan Muslim yaitu muttafaqun alaih. Jadi kalau kalian menemukan suatu hadis dan di bawahnya perawinya muttafaqun alaih, berarti kan nggak tahu sih muttafaqun alaih apa sih, ternyata itu julukannya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seperti itu. Nah, yang ketiga, hadis ahad. Nah, hadis ahad ini yang diriwayatkan oleh 1 orang sehingga tidak mencapai mutawatir. Nah, ini hadis ahad ini biasanya 1 orang yang mengeluarkan. Makanya kalau 1 orang yang menginfokan, belum tentu jelas dari mana asalnya, ya kan? Dia bukan ketua kelas, dia bukan wakil, padahal di kelas suka tidur, suka nggak ngerjain tugas, ya, suka ngeyel kalau dibilangin, tapi dia ngasih info ke kelas, orang akan percaya apa enggak, misalnya kan seperti itu, ya kan, orang juga bingung, ya kan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh 1 orang ini juga,
ya harus mencapai kriteria kalau ingin digunakan hadisnya, kalau beritanya ingin digunakan ya, atau beritanya ingin keserap oleh jajarannya gitu kan. Nah, itu hadis ahad ini juga ada 4 kategori ya. Pertama, hadis sahih. Nah, hadis sahih ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung dan tidak ada celah atau bertentangan. Tidak ada celah dan bertentangan. Dan tidak bertentangan. Jadi benar kalau hadis sahih ini bisa dipakai karena orangnya ini adil, yang mengeluarkan hadis tersebut, yang menulis hadis tersebut ya ini adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, dan beliau juga mengeluarkan hadis itu benar-benar secara teliti yang mana sanadnya bersambung, penyampaiannya ini bersambung kepada Rasul. Nggak mungkin kan penyampaiannya itu misalnya dari mana kamu dengar info itu kan dari tukang cilok. Nah, tukang cilok tahu dari mana? Kenal sama Bu Ami misalnya. Kok bilang katanya suruh masuk perkerjaan Bu Ami jam 9. Nah, tukang cilok juga nggak kenal sama Bu Ami. Tapi si Rika ini ngasih tahu nanti ada pelajaran Bu Ami ya di jam 9 Sabtu. Rika dari mana tukang cilok? Nah, tukang cilok juga nggak kenal. Makanya hati-hati di sini kalau dalam memilih hadis, belum tentu itu langsung sanadnya dari pusat atau sanadnya dari Rasul, belum tentu itu beritanya dari pusatnya gitu kan, kalau bahasa kita logikanya ya. Nah, tapi kalau hadis sahih ini sudah benar ya, jadi Rasulullah. Walaupun misalnya kan ada hadis yang keluar dari tadi rawahu Bukhari, tadi hadis yang ibu keluarkan la yajma'u baina ammatiha ya kan. Nah, itu kan hadis riwayat Bukhari ya kan. Beliau ini sudah terkenal dengan ketajaman penghafalannya, dengan adil orangnya, terus tidak ada celah dan cacat di hadisnya, dan itu hadisnya boleh kita pergunakan karena hadis sahih, hadis yang benar. Nah, seperti itu ya. Karena kenapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya fatabawwa fi maq'adi minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, jadi kata Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bohong atas namaku gitu kan, dia mengeluarkan hadis seenaknya, padahal katanya atas nama Rasul, padahal bukan, maka tempatnya di neraka. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu itu disebut hadis masyhur nih, karena itu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ya. Nah, yang kedua hadis hasan. Hadis hasan ini tidak ada celah, hadisnya tidak ada celah dan juga tidak bertentangan. Tapi di sini kurangnya ya, kurang kuat hafalannya. Tapi di sini tidak ada cacat, tetap sanadnya bersambung dari Rasul. Ya, kayak misalnya tadi ketua kelas atau wakil kelas menyampaikan suatu info tapi kurang penyampaiannya karena lupa sedikit gitu. Tapi benar dia adanya dari gurunya. Saya guru wali kelas yang ngomong nanti kumpulkan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia jam 10 pada hari Senin. Nah, seperti itu kan wali kelas yang ngomong seperti itu. Nah, terus tugas-tugas yang harus kamu kerjakan yaitu nanti di jam 11 IPA, di jam 12 IPS. Tapi ketika itu wakil kelas dan ketua kelas juga lupa. Apa aja ya setelah itu ya infonya dari gurunya. Iya, tapi benar infonya, tapi ada yang sedikit lupa info yang disampaikan oleh pusatnya atau wali kelasnya. Seperti ini juga contohnya. Hadis hasan ini tidak ada celah dan tidak ada bertentangan. Ya, sanadnya juga infonya langsung, sanadnya bersambung dari Rasulullah, tapi kurang tepat, kurang kuat hafalannya. Nah, kayak misalnya hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin.
Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah kan, itu hadis dari Rasul, ya kan, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, ya kan. Nah, tapi sebenarnya ada yang mengeluarkan hadis tersebut panjang, ada lanjutannya. Talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wal muslimat fa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulli syai'in hatta haitanu fil bahari. Ada yang mengeluarkan sampai situ hadisnya, ada yang mengeluarkan sampai talabul ilmi faidatun ala kulli muslim, sampai situ saja. Tapi sebenarnya hadis ini ada sambungannya lagi. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu ya akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi, dan dimintakan ampun sampai ikan-ikan di dasar laut kan mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu, ya kan. Semuanya itu hadis benar, walaupun hadisnya disampaikan sampai menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, habis itu doang nggak apa-apa, tapi tetap hadis itu bagus digunakan, boleh digunakan, boleh disampaikan seperti itu, walaupun hadis yang disampaikan hanya sampai menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, tidak ada lanjutannya. Dan adapun yang sampai akhir, fa inna talibal ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatta fil bari, berarti yang hafal kuat tajam hafalannya. Nah, itu bisa, boleh digunakan, masih tetap hasan. Hasan ini bagus, baik. Ya. Yang ketiga, hadis dhaif. Nah, hadis dhaif ini tidak memenuhi kualitas sahih. Biasanya dia disebut hadis lemah. Nah, hadis lemah. Nah, ini hadis dhaif, ini hadis lemah yang tidak memenuhi, tapi bisa dijadikan motivasi. Boleh digunakan sebagai motivasi. Nah, kayak contohnya gimana sih, Bu? Hadis dhaif itu hadis lemah, tapi bukan berasal dari Rasul, gitu kan? Tidak memenuhi kriteria sahih, gitu kan? Tapi bisa dijadikan motivasi, mungkin dari sahabat Rasul seperti itu, atau mungkin dari para ulama kayak utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, kan seperti itu. Nah, negeri Cina di zaman Rasul ada nggak sih negeri Cina? Kan belum ada, gitu kan. Zaman Rasul, Cina itu baru datang setelah Rasul kan. Nah, itu hadis dari mana, Bu? Nah, tapi bisa dijadikan motivasi. Nah, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Cina itu sekarang kan negara yang maju, teknologinya berkembang, ya, pesat, ya. Jadi di situ semua produk itu, bahkan hampir semua made in Cina, dari produk Magicom, produk HP buatan Cina, TV buatan Cina, bangku buatan Cina, furniture itu banyak semua dari buatan Cina. Apapun itu semua buatan Cina banyak, ya kan, dibandingkan dengan Indonesia. Ya, made in-nya sedikit buatannya, ya kan. Berarti teknologi Cina itu sudah berkembang dengan pesat. Berarti kita boleh gitu menuntut ilmu tidak hanya di satu tempat, boleh di berbagai tempat. Menuntut ilmu itu di berbagai tempat untuk memperluas wawasan, itu jadikan motivasi. Jadi kita menuntut ilmu itu mengikuti zaman, mengikuti perubahan, tidak cetak di satu tempat saja, tapi kita berpindah di berbagai tempat agar luas wawasan kita, agar berkembang wawasan kita, dan akan bertambah lebih luas lagi ilmu kita, gitu kan. Nah, itu boleh hadis yang lemah, tapi boleh dijadikan hujah, boleh dijadikan motivasi dalam hidup. Yang keempat, hadis maudhu. Hadis maudhu ini yang sama sekali tidak ada kriteria sahih hasan, jadi sama sekali tidak ada, dan ini hadis palsu, ya, hadis palsu, tidak boleh diikuti. Contohnya apa sih hadisnya? Man yuhibbul ali fayadkhulul jannah. Kan ada yang bilang tuh, katanya barang siapa yang mencintai Ali bin Abi Thalib, ya, mengikuti Ali, maka dia akan masuk surga. Nah, kok bisa? Padahal yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani kan dari Rasulullah SAW. Harus kita cintai sekali kan Rasulullah SAW, ya enggak, setelah Allah, ya kan. Nah, katanya kalau kita mengikuti jejaknya, kita
fanatisme atau fanatik banget dengan Ali gitu kan. Berarti kayak kaum Syiah dong kan, seperti itu. Yang sangat mencintai Ali gitu kan. Berarti nanti mereka itu berpendapat sendiri kalau mencintai Ali, mengikuti golongan Ali Syiah misalnya, berarti dia akan masuk surga. Mereka berpendapat sendiri, padahal itu pendapat hadis dari mana gitu kan. Berarti kan hadis itu tidak sesuai dengan harapan, atau hadis itu tidak memenuhi kategori sahih atau apalagi mutawatir kan, kayak gitu. Berarti itu hadis yang tidak boleh diikuti, atau hadis yang tidak boleh dipakai. Nah, oke, baik. Kelanjutannya yaitu tadi kita membahas Al-Quran. Nah, ini kandungan hukum dalam Al-Quran, maksudnya isi dalam Al-Quran. Apa hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam Al-Quran? Yang pertama, ada akidah atau keimanan, yaitu keyakinan yang kuat di dalam hati terhadap hal-hal yang goib, ya, atau arkanul iman. Jadi akidah itu meyakini adanya hal goib yang di dalam surat Al-Quran. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi siapa itu orang yang beriman? Orang yang beriman itu yang meyakini adanya meyakini pada hal yang gaib, ya, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan yang mengerjakan sholat. Jadi arkanul iman ini apa? Rukun iman. Jadi kita meyakini dan kita beriman kepada arkanul iman. Yang pertama, arkanul iman sittah, antu minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi. Yang pertama, iman kepada Allah, wa malaikatihi kepada malaikat, wa kutubihi kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan kepada rasul-rasul Allah, wa bil yaumil akhir kepada hari akhir, dan yang terakhir kepada qada dan qadar, ya. Nah, semua itu kita tidak tahu. Hari kiamat itu kan juga kita tidak tahu kapan waktunya. Kita percaya kepada malaikat juga gaib, kita nggak tahu bentuknya, tapi kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu di dalam surat Al-Baqarah sudah dijelaskan tadi, siapa? Yu'minuna bil ghaib, yang orang yang beriman itu yang percaya kepada yang gaib. Nah, yang itu. Yang kedua, syariah atau ibadah. Dan jadi di sini di Al-Quran ini menjelaskan hukum-hukum syariah atau ibadah. Ya, tata cara ibadah yang baik, yang berkaitan langsung ibadah dengan Allah, dan ibadah dengan interaksi dengan sesama manusia. Jadi ada ibadah mahdoh dan ada ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang langsung berkaitannya kepada Allah, ya, dan ibadah ghairu mahdoh yaitu berkaitan dengan antar sesama manusia. Nah, di sini contohnya hukum ibadah yang berkaitan kepada Allah langsung yaitu dari sholat. Nah, sholat, haji, zakat, puasa, dan lain. Ini sudah ada hukumnya dalam Al-Quran, ya kan? Ya, ini tadi sudah ada ayatnya mana? Sholat itu wajib. Loh, ayatnya mana, Bu? Tadi. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ya, percaya kepada yang gaib dan percaya, dan yuqimus shalah, yang mendirikan sholat. Berarti sholat itu wajib. Haji juga wajib kalau mereka mampu, ya. Zakat itu wajib, zakat fitrah setiap tahun, ya, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan puasa juga wajib, ayatnya ada, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, orang yang beriman wajib atas dirimu untuk berpuasa. Itu siapa yang memerintah? Allah, ya kan? Nah, berarti di sini hukum ibadah yang merupakan seperti ini adalah wajib bagi umat Islam melakukannya. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum muamalah ini tata cara jual beli, ya. Maksudnya hukum muamalah yaitu
hukum antara interaksi antara manusia, cara bergaul dengan manusia misalnya. Nah, contohnya tata cara jual beli. Nah, hukum pidata, hukum pidana, hukum warisan, pernikahan, politik di Al-Quran pun sudah ada. Ada uh, menjelaskan hukum pidana bagi siapa orang yang melakukan perbuatan kriminal, orang yang mencuri, dipotong kayak gitu kan. Nah, hukum hukum perdata itu hukum yang mengatur antara hak hak perorangan dengan bisnis misalnya dengan masyarakat ya kayak gitu. Nah, hukum warisan di situ di Al-Quran juga dijelaskan. Nah, pembagian waris seorang anak laki-laki berapa? Anak laki-laki setengahnya, dengan anak perempuan 2 berbanding 1, berarti laki-laki 2 dan perempuan 1, ya kan? Nah, dan sebagainya. Ada hukum politik juga di situ, ya. Nah, ini yang ketiga, apa sih isi Al-Quran? Isi Al-Quran ada akhlak. Akhlak di sini hukum tentang akhlak, menuntun manusia berperilaku. Bagaimana cara manusia berperilaku dengan Allah, dengan makhluk. Makhluk itu ada manusia berperilaku dengan hewan juga, ya kan? Kita semua ini harus mempunyai etika dalam bergaul, ya. Dalam ibadah juga kita harus punya akhlak, ya, kepada Allah. Dalam bergaul kita juga harus punya akhlak kepada yang lain seperti itu, ya. Dalam mengasihi sayang antar sesama, dan kita pun juga harus punya akhlak dengan siapa? Makhluk seperti hewan, binatang, ya kan? Tidak boleh berbuat keji atau seenaknya membunuh, ya kan? Rasulullah diutus yang paling utama di sini untuk apa tujuannya? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Katakan dalam Al-Quran, sungguhnya ya Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana enggak? Di zaman dahulu, zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan, akhlak manusia itu sangat berantakan. Ya, mereka jauh di atas norma-norma, ya, saling membunuh, saling mencaci, menghina, ya kan, mengumpat, minum minuman, berbuat cabul kan sama juga ya, berzina seperti itu. Nah, disitulah Rasulullah turun untuk meluruskan, menyempurnakan akhlak manusia. Oke, baik, kita lanjut. Materi selanjutnya yang di ijtihad. Jadi kan yang pertama tadi sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, sumber yang paling utama. Yang satu kedudukannya tingkat paling tinggi. Yang kedua dari hadis atau sunnah. Yang ketiga dari ijtihad. Jika tidak ada di Al-Quran dan hadis, tapi tetap di sini ijtihad yang dikeluarkan itu tetap berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Nah, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Sini. Pengertian ijtihad di sini dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan. Ini menurut bahasa, artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan tenaga. Menurut istilah berarti seorang ulama yang bersungguh-sungguh dalam mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam menetapkan suatu hukum. Loh, kok Bu di sini malah ulama yang mengeluarkan suatu hukum, tapi ulama tersebut mengeluarkan hukum itu tetap berlandaskan ada hadisnya, seperti itu. Jika terdapat suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, ulama itu boleh mengeluarkan suatu hukum. Tapi tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini orang yang mengeluarkan hadis berarti kan disebut mujtahid. Nah, syarat-syarat berijtihad itu yang pertama memiliki pengetahuan yang luas. Ya, jadi seorang ulama itu boleh mengeluarkan fatwa, misalnya fatwa ulama kayak gitu. Dari kumpulan para ulama yang boleh mengeluarkan suatu hadis, bukan mengeluarkan suatu hadis, menetapkan suatu hukum, tapi tetap berlandaskan Al-Quran dan hadis.
Nah, beliau itu harus memiliki pengetahuan yang luas. Beliau itu harus alim, maksudnya memiliki ilmu-ilmu agama yang mendalam, gitu kan. Nah, yang kedua, memiliki pemahaman bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh dan tarikh. Dan seorang yang mengeluarkan ijtihad itu orang yang paham, yang fasih bahasa Arab tentunya. Karena kenapa? Di Al-Quran itu kan yang dikeluarkan itu bahasanya bahasa Arab, ya kan, tulisannya Arab. Dan orang yang harus mengeluarkan ketetapan hukum tersebut harus fasih, harus lancar berbahasa Arab. Dan dia juga tahu ilmu tafsir, kajian-kajian kandungan dari ayat-ayat tersebut, dan usul fiqh itu cabang-cabang fikih, ya, hukum-hukum Islam. Dan tarikh itu sejarah dari sejarah para sahabat, dan nabi-nabi, ya, terutama Nabi Muhammad. Nah, yang ketiga, memahami cara merumuskan suatu hukum, ya kan. Jadi merumuskan suatu hukum tidak asal membuat hukum itu keluar gitu, tapi tetap merumuskan suatu hukum itu sesuai dengan perkara tersebut yang mengacu kepada yang terdapat dalam pada Al-Quran dan hadis. Tidak asal mengeluarkan tanpa berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu nggak boleh. Nah, yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Tentu jelas orang yang berijtihad, mujtahid itu pasti harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ya kan. Akhlak yang memiliki budi pekerti yang mulia, yang baik, ya, akhlak mahmudah, gitu kan. Nah, tidak mungkin beliau ini memiliki akhlak yang jahat atau kotor, ya, atau tidak mengerti isi-isi hukum atau mengerti pendalaman ilmu agama. Nggak mungkin, ya. Pasti orang tersebut memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, gimana jadi kedudukan ijtihad? Nah, di sini ada hadisnya. An Umar an Anas an Amr as, ya, sami'a annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Amr bin As itu mendengar Rasulullah bersabda, idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani. Idza hakamal hakimu, ya, fajtahada, ketika suatu hakim memutuskan perkara hukum, maka berijtihadlah, ya. Ketika mereka benar hukum perkara yang diputuskan suatu hakim, maka falahu ajrun, dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika akhtau falahu ajrun, ketika hakim itu memutuskan suatu perkara yang salah, akhtau falahu ajrun, maka dia mendapatkan 1 pahala. Maka di sini boleh kalau ada suatu perkara yang tidak ada di zaman Rasul, tapi kita ketemui perkara itu di zaman kita sekarang ini, kita boleh memutuskan hukuman tersebut, hukum tersebut sesuai dengan ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh para ulama, gitu kan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti hadis Bukhari dan Muslim itu berarti hadis masyhur itu berarti hadis yang terkenal. Berarti sudah teruji, maksudnya sudah mencapai derajat kualitas yang baik, gitu kan, sampai udah mencapai udah hadis mencapai hadis sahih, gitu kan, hadis bagus, gitu kan, boleh diikutin, berarti benar ini hadisnya, ya kan. Nah, bentuk ijtihad di sini juga ada 3. Yang pertama ijma, kesepakatan dari para ulama. Nah, kesepakatan ulama dalam menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang tidak ada di zaman yang tidak ada zaman Rasul, tapi ada di zaman kita. Nah, contohnya apa sih? Ketika itu di zaman Rasul ada mengumpulkan menulis lembaran, mengumpulkan wahyu Allah, mengumpulkan jadi satu perkataan, perbuatan Rasul, jadi satu, yaitu berbentuk hadis, kumpulan hadis, gitu kan. Jadi di situ para sahabat gitu punya inisiatif mengumpulkan wahyu Allah, yaitu dalam bentuk kitab.
Nah, ada juga di perkara sekarang yang tidak ada zaman Rasul, kayak aborsi. Aborsi itu kan di zaman Rasul nggak ada ya. Tapi di zaman kita ada. Aborsi ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Kok aborsi diperbolehin? Gimana sih, Bu? Nah, boleh menggugurkan suatu bayi, suatu kandungan ya, kalau ada akibat. Misalnya seorang ibu lagi mengandung anak bayi, kandungannya itu ketika ke dokter, ketika diprediksi kandungannya itu ketika dilahirkan nanti kata dokter cacat dan umurnya seminggu, dan ibunya ketika melahirkan terkena penyakit komplikasi ya kan, dan ibunya tidak lama juga akan meninggal, atau bahkan nanti ketika melahirkan anak tersebut ibunya meninggal dan anaknya juga cacat setelah dilahirkan seminggu dan anaknya meninggal karena prediksi dari dokter, karena itu benar apa adanya sesuai dengan pemeriksaan hasil lab dari dokter misalnya gitu. Nah, itu boleh diaborsi, boleh digugurkan kandungan tersebut karena menyangkut nyawa seorang ibu. Boleh. Yang tidak boleh aborsi seperti apa? Yang tidak boleh diaborsi itu ketika seorang wanita yang hamil di luar nikah dan ingin menggugurkan bayinya karena takut celak di mata orang misalnya. Itu kalau dia sampai mengeluarkan anaknya, dia tidak bisa juga menghidupi karena dia takut miskin gitu, misalnya takut sama dianggap orang hina gitu kan, karena hamil di luar nikah seperti itu juga tidak boleh, itu tidak boleh digugurkan ya kan, itu yang tidak boleh. Yang boleh yang tadi karena akibat fatal dari ibunya atau anaknya nanti, itu boleh digugurkan. Gimana Bu ayatnya? Ada di surat Al-Isra ayat 31. La taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzukukum wa iyyakum. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Sesungguhnya aku yang akan memberikan kamu rezeki dan juga anakmu. Ya kan, kata Allah gitu, aku yang memberikan anakmu rezeki dan juga kamu, tapi jangan engkau membunuh. Nah kan, berarti kan benar ya, berarti tidak boleh melakukan aborsi tanpa apa? Prediksi yang yakin, tanpa prediksi yang benar, tanpa prediksi yang menyangkut nyawa seseorang. Kayak gitu, berarti tidak boleh kalau karena takut miskin, itu nggak boleh, ya kan? Nah, kan nggak mungkin di situ di dalam Al-Quran dijelaskan misalnya ya satu persatu. Berarti Al-Quran misalnya Al-Quran itu nggak boleh membunuh itu kan dengan cara apa saja, dengan boleh membunuh dengan cara aborsi, menggunting, atau dengan pisau, gergaji, golok, kan nggak mungkin. Wala taqtulu auladakum ya, wala taqtulu auladakum bi gergaji, misalnya bi pisau, bi aborsi, bi gunting, kan nggak mungkin Allah jelaskan satu persatu di ayatnya. Jadi dengan jelas wala taqtulu auladakum, taktulu auladakum itu sudah jelas, jangan membunuh anakmu, mau dengan pisau ke, mau dengan gergaji, mau dengan golok ke, atau mau dengan diaborsi kayak gitu, itu tetap nggak boleh tanpa ada sebab yang fatal. Nah, itu ijma. Nah, sekarang kias ini artinya ya menyamakan, menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ada di dalam Al-Quran ya, tapi ada di zaman sekarang ya kan. Nah, jadi menyamakan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran tapi ada di zaman sekarang. Contohnya ini surat Al-Maidah ini ya. Nah, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal
ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Nah, sesungguhnya maisir, ya, innamal khamru, yang sesungguhnya yang memabukkan, wal maisiru, wal berjudi, wal ansabu, ya, mengadu nasib, wal azlamu, ya, mengadu nasib, ya, kepada berhala, rijsun min amalis syaitan, ya, itu merupakan suatu perbuatan syaitan. Maka fajtanibuhu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhkanlah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ya, jadi di sini kan di zaman Rasul itu ada nggak narkoba? Nggak ada. Ada nggak sabu-sabu, ganja, narkotika? Nggak ada kan? Nah, ada nggak di zaman Rasul itu whisky, brandy, topi miring, topi kebalik, kalau gitu kan? Kan nggak ada itu semua tuh. Nggak ada di zaman Rasul. Tapi di zaman kita ada. Loh, di Al-Quran berarti nggak ada kan, Bu? Whisky, brandy, topi miring, sabu-sabu, narkotika di Al-Quran nggak ada, Bu, katanya orang misalnya. Berarti boleh dong, boleh, kata siapa? Di Al-Quran memang tidak ada. Tapi di Al-Quran di sini jelaskan innamal khamru. Ini al-khamru ini artinya yang memabukkan, ya kan? Al-khamru ini artinya yang memabukkan. Yang memabukkan itu apapun itu yang memabukkan, ya, dari segi sabu-sabu, ganja, narkoba, narkotika, ya, whisky, brandy, topi miring, semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Ya. Nah, jadi di sini, ya, walaupun di sini tidak dikasih tahu apa yang memabukkan itu, ya kan? Tapi, ya, memabukkan itu yang berupa makanan atau minuman, ya, itu haram. Jadi ini namanya kias. Kan nggak mungkin di Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wa sabu-sabu wa brandy wa whisky wa narkoba narkotika rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nggak mungkin seperti itu. Sesungguhnya sabu-sabu, narkotika, whisky, brandy adalah perbuatan haram, ya kan? Seperti itu. Nggak mungkin satu persatu Allah menjelaskan. Tapi di sini intinya kiasnya al-khamru itu yang memabukkan itu hukumnya haram, apapun itu, dari makanan atau minuman. Walaupun sabu-sabu itu nggak ada di zaman Rasul, tapi di zaman kita ada itu. Tapi kalau yang memabukkan itu hukumnya haram. Itu namanya kias. Oke, selanjutnya, nah, yang ketiga maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini yaitu artinya yaitu demi kemaslahatan menggantikan suatu barang untuk kemaslahatan yang lain, ya kan? Mengganti rugi suatu benda atau suatu pun itu untuk kepentingan orang lain. Maslahah mursalah. Jadi contohnya misalnya kalian minjem motor, ya, motor ke teman kalian, ya. Nah, misalnya si Tini minjem motor si Tino. Tino, gue minjem motor dong, ya kan? Oke, baik, ke Bapak, ya. Itu misalnya itu bensinnya masih full, ya. Ya, nah, kan. Nah, pas 10 jam kemudian dibalikin ke Tino, motornya nggak ada bannya, setangnya nggak ada, spionnya nggak ada, bahkan bensinnya cuman sedikit. Loh, mana bannya, kata si Tino, mana setangnya, kok hilang semua, gimana sih lu minjem? Berarti kan dia tidak sesuai dengan apa yang dia pinjam di awal, gitu kan. Nah, masih mending bensin, ya, misalnya masih ada lah. Nah, ini, ya, setangnya nggak ada, spionnya hilang, bannya juga nggak ada. Berarti kan tidak sesuai dengan apa yang pertama dia pakainya, apalagi itu untuk kepentingan bersama. Misalnya motor Tino, iya, Tino yang merawatnya, tapi milik bersama. Misalnya punya musola untuk dipakai antar jemput ustadz atau
ustazah kalau mau ceramah, atau buat kepentingan fasilitas musola jika ada yang membutuhkan, mau beli barang buat keperluan musola seperti itu, tapi dia pakai untuk seenaknya dan dia pergunakan untuk seenaknya dan tidak dikembalikan dengan sempurna atau seutuhnya gitu kan, hilang apanya lah, bannya misalnya kan begitu, berarti tidak sesuai dengan maslahah mursalah ya. Nah oke, nah setelah ini juga ada hukum wada'i dan hukum taklifi. Hukum wada'i itu perintah Allah yang berdasarkan sebab akibat. Ya, contohnya kayak misalnya hukum wada'i itu waktunya sholat subuh. Itu kan sebelum terbit fajar gitu kan. Ya, berarti kenapa ada akibat kita sholat subuh? Sebabnya gitu kan. Akibat kita sholat subuh sebabnya karena sudah menunjukkan pukul misalnya jam 4 lebih menunjukkan pukul sholat subuh sebelum matahari terbit. Nah gitu kan. Nah itu. Nah bagaimana kita untuk melakukan sebab harus kita melakukan sholat subuh? Berarti kita apa? Wudhu dulu. Ada penghalang. Jadi hukum wadi itu merupakan perintah Allah, ya, perintah Allah yang berasal dari sebab, akibat dan penghalang untuk melakukan sesuatu. Kalau ada penghalangnya, Bu, boleh dia tidak sholat. Penghalangnya apa? Kalau misalnya dia uzur karena lagi haid, misalnya nggak boleh dia sholat, atau nifas, berarti penghalang dia untuk melakukan suatu perkara, ya kan? Nah, kalau misalnya dia harus sholat, berarti sebabnya dia sebab sholat kenapa? Ya karena sudah menunjukkan waktu sholat maghrib, ya sudah terbenam matahari waktu sholat maghrib. Bagaimana dia harus sholat itu biar sebab akibatnya biar benar, biar sesuai dengan syariat Islam, dia harus wudhu gitu kan, biar sholatnya sah gitu kan gitu. Nah jadi itu hukum Nah, yang kedua ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi hukum yang dibebankan kepada umat Islam atau umat muslim, yaitu ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, wajib ini apa? Ya? Kalau kita kerjakan mendapat pahala dan kita tinggalkan mendapat dosa. Contohnya apa? Kayak sholat wajib lah kan, sholat wajib 5 waktu, sholat subuh, asar, maghrib, isya, ya kan, itu udah wajib hukumnya, ya kan, kayak membaca Al-Quran itu udah wajib hukumnya, ya, masa nggak bisa membaca Quran seperti itu, ya. Nah itu apalagi haram, ya, yang kedua haram, kalau kita kerjakan kita mendapat dosa, kalau ditinggalkan kita mendapat pahala. Contohnya apa? Kalau kita kayak makan babi itu kan haram, atau makan anjing seperti itu haram, ya. Yang ketiga sunnah, kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak mengerjakan tidak mendapat apa-apa. Contohnya kayak sholat sunnah rawatib, kayak puasa Daud, puasa sunnah Daud, atau puasa Senin Kamis, seperti itu ya. Nah banyak lagi amalan sunnah. Nah makruh nih yang keempat, ya, kalau ditinggalkan kita mendapat pahala, tapi kalau dikerjakan kita tidak mendapat apa-apa gitu kan. Loh itu amalan apa, Bu? Contohnya kayak ngerokok. Rokok itu makruh loh. Karena apa? Dia itu kan menyebabkan merusaknya tubuh, ya kan? Kalau sering mengkonsumsi, sering merokok, jadi kan menyebabkan dia sakit, menyebabkan merusak tubuh dia. Berarti kan nggak bagus kalau dikonsumsi terlalu lama atau setiap hari sering gitu kan, nggak boleh. Seperti itu. Berarti makruh. Makruh itu kan berasal dari karoha, yang dibenci Allah. Segala sesuatu yang dibenci Allah, bagaimana ya kita akan mendapatkan suatu pahala kalau kita melakukan seperti itu, karena merusak diri kita sendiri ya dari rokok. Terus apa lagi, Bu? Misalnya kayak makan jengkol berlebihan, atau makan petek berlebihan, makan jengkol bablas sampai sekilo misalnya, itu nggak boleh karena menyebabkan bau, ya kan, menyebabkan bau di sekitarnya, ya kan. Misalnya kayak sholat, habis makan jengkol, sholat jadi imam lagi,
baru Allahu Akbar, yang belakang tepar semua, kabur, bukan kabur lagi, tepar, pingsan, ya kan? Karena apa? Kebauan makan jengkol kan, kayak gitu. Yang itu abis udah assalamualaikum warahmatullah, udah kagak ada itu jamaah di situ, udah apa, pingsan karena imamnya bau jengkol, gitu kan? Ya itu yang nggak boleh berlebihan, ya. Nah kan juga kalau berlebihan juga ada mudorotnya seperti itu, menyebabkan apa namanya, mudarat untuk kita sendiri. Nah, itu makruh. Yang terakhir mubah. Mubah itu boleh. Boleh dilakukan, boleh tidak, gitu kan? Nah, contohnya boleh boleh makan roti, boleh enggak, ya kan terserah, gitu kan? Boleh tidur di atas kasur, boleh tidur di atas stiker, gitu kan? Nah, boleh tidur di atas bangku, boleh, gitu kan? Enggak, ya kan? Mau tidur di atas batu juga boleh saya gitu. Yang penting jangan tiduran di atas di mana? Di jalan raya. Entah ketabrak kan gitu. Oke. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk ibu dan untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.